Nah, buffer itu adalah larutan yang dimana di dalam larutan itu terdapat pasangan asam basa konjugasi. Nah, misalnya ada gini nih larutan, aku contohin deh langsung ya. Larutan apa ya? Misalnya ada larutan HCl deh, dan HCl, CH3COH deh, COOH. Nah, bahasa konjugasinya CH3COOH apa? Kan CH3COO min. Nah, kalau ada CH3 sama COO min, dia itu namanya larutan buffer. Nah, apa sih fungsi larutan buffer itu? Larutan buffer itu berfungsi sebagai penyangga, makanya bahasa Indonesia larutan penyangga. Penyangga dari apa? Penyangga biar pH-nya nggak berubah banyak ketika dia ditambahkan suatu asam atau basa. Oke, itu intronya ya. Ayo kita lanjut. Nih, apa sih buffer? Nih, pengertian buffer aku tulis ada dua. Yaitu ketika asam lemah ditambah basa kuat dan asam lemahnya sisa, atau ketika basa lemah ditambah asam kuat dan basa lemahnya sisa. Oke. Contohnya di sini ada yang pertama, contohnya ada 200 ml CH3COOH 1 molar. Nah, ini berapa mol nih? 200 ml 1 molar, berapa mol? Berarti N kan sama dengan V dikali M ya, M gede. Berarti sama dengan V-nya berapa? 0,2 liter dikali 1 molar. Berarti berapa mol? 0,2 mol. Oke. Kita tahu CH3COH-nya 0,2 mol. Ini 0,2 mol. Aku tulis di sini. Nah, terus ditambahin sama KOH. Oh, benar. CH3COH itu kan asam lemah ya, guys. Asam lemahnya ada 0,2 mol. Nah, ditambahin KOH. KOH tuh basa kuat, baku. Basa kuat. Nah, berapa sih KOH-nya? Ternyata di sini KOH-nya ada berapa nih? Hitung lagi kayak tadi. Mol sama dengan volume dikali M atau molaritas. Di sini volumenya 0,1 liter dikali molaritasnya 1 molar. Berarti 0,1 mol. Oke. 0,1 mol ya. Nah, kalau direaksiin, ini kan CH3COH-nya 0,2 mol. Nah, sedangkan KOH-nya 0,1 mol. Berarti ntar sisanya adalah 0,1 mol CH3COH ya. Karena gini nih reaksinya. Kayak yang di bawah ini. Nih, gini. CH3COH tambah KOH. Jadi CH3COOK tambah H2O. Oke. Tapi ntar ada sisanya. Oke, kita kerjain dulu ya. Gimana sih larutan buffer ini bekerja? Oke, kita lihat di tabel MRS ini. Nih, di sini CH3COH awalnya berapa? 0,2 mol. 0,2 mol. KOH awalnya berapa? 0,1 mol. Nice. Terus yang bereaksi berapa? Nih, mana yang jadi bereaksi pembatas? Enggak ada ya. Yang jadi bereaksi pembatas adalah apa? KOH. Nih, sini. Karena dia lebih sedikit daripada CH3COH-nya. Berarti CH3COH-nya sama dong, dikuranginnya sama KOH-nya berarti min 0,1 mol. Berarti ternyata di sini ada sisa CH3COH sebanyak 0,1 mol. KOH-nya habis. Terus ini dihasilkan apa CH3COK-nya? Berapa? Tambah 0,1 mol. Dihasilkan 0,1 mol. Oke, H2O-nya bodo amat lah, nggak usah dipikirin. Nah, di larutan ini jadi ada si asamnya, asam lemah CH3COH dari sisa tadi sama CH3COOK, yaitu suatu garam. Nah, garamnya ini kan mengandung si basa konjugasinya dari CH3COH. Basa konjugasinya yaitu apa? Ini CH3COO min. Ya, ngerti-ngerti? Oke, ini yang dinamakan larutan buffer. Ada pasangan CH3COH atau asam lemah sama suatu basa konjugasi. Ini CH3CO min di satu larutan. Tuh, kita lihat contoh yang kedua. Yang kedua nih, ini. Nah, di sini ada contoh H2SO4
1 molar 150 mili. Hitung dulu berapa mol H2SO4 ya. Berarti N-nya sama dengan volume dikali molaritasnya. Kali 1 sama dengan volumenya berapa tuh? Volumenya 0,15 liter ya. 0,15 liter dikali molaritasnya berapa? 1 molar. Berarti berapa mol? Berarti 0,15 mol. Oke, kita tahu bahwa H2SO4-nya ini 0,15 mol. Dan kita juga tahu bahwa H2SO4 itu asam kuat. Oh ya, masih pada ingat nggak asam kuat apa aja? Ayo, ini harus hafal sih asam kuat karena asam kuat itu cuma ada 7. Nah, aku tulis di sini ya. HS kuat. Ayo, siapa yang mau ngomong? On mic atau chat aja juga boleh, chat. Apa aja asam kuat? Yuk. Masa udah pada lupa? Grace, Kak. Iya, Bes. Gimana asam kuat apa aja? Asam klorida iya nggak? Ya, benar. Satu-satunya asam klorida HCl ya. Terus? Asam klorida, asam bromida, Yes, benar. And then? terus asam sulfat, nitrat, Iya. Terus? terus apa sih HClO4 itu apa ya, Kak ya? HCl4 asam perklorat. Perklorat ya, sama satu lagi Apa tuh? Sebelum perklorat apa lagi ada kan? yodida, nggak tahu. HI ya, benar. Iya, asam yodida bukan sih itu? Iya, asam yodida. HI. Oke. Satu lagi dong, HCl4 kan tadi. Satu lagi apa? Kan ada 7. Tuh, Waga, Padma, 6, plus 1. Apa? Oh iya, asam Hayo apa? klorat Nice. udah belum? Belum, nah itu. Nice. Okay. Nice banget. Nice, Cecil juga benar. Oke. Ini ingat-ingat ya. Ini penting soalnya. Asam kuat. Cuma ada 7 ini asam kuat. Nah, kita tahu bahwa H2SO4 ini ternyata ada asam kuat. Terus kita lanjut. NH3. NH3 itu apa? NH3 itu basa lemah ya. Basa lemah balik. Basa lemah. Ada berapa mol? Mohon maaf ini kurang mililiter. 200 mililiter. Oke. Ada berapa mol nih basa lemahnya? Ada 1 molar. Kita hitung-hitungan kali deh. Mol sama dengan volume dikali molaritas. Sama dengan di sini diketahui bahwa NH3-nya 0,2 liter. Liter dikali molaritasnya 1 sama dengan 0,2 mol. Berarti di sini diketahui asam lemahnya adalah 0,2 mol ya. Nah, terus gimana sih reaksinya? Apakah dia buffer atau bukan? Ayo kita tulis reaksinya di halaman baru aja. Nah, mohon maaf ini berantakan banget catatannya. Ubah nugas mulu anak sapek. Oke, kita coba H2SO4 ditambah NH3. Dia bakal jadi gimana? Bakal jadi NH4 2 kali SO4 ya. NH4 2 kali SO4 ditambah H2O. H2-nya ada berapa? Nah, kita setarain dulu reaksinya. NH4 2 SO4 NH3. Berarti ini 2 ya. Set ini. H2O-nya berarti ada 2 juga. Oke. Terus kita buat MRS kayak tadi. Standar MRS mainnya. MRS. Nice. Nah, kita tahu H2SO4-nya berapa nih di contoh H2SO4-nya berapa mol? Kita lihat lagi. H2SO4-nya ternyata 0,15 mol. 0,15 mol ya. Bentar. Maaf guys, ini tadi lama. 0,15 mol. NH3-nya maaf. Nah, NH3-nya berapa mol tadi? 0,2 mol.
0,2 mol. Ini belum ada, ini belum ada. Terus bereaksi mana yang bakal jadi reaksi pembatas kira-kira nih guys? Ayo mana? Ya, NH3-nya ya reaksi pembatas. Soalnya ini kan bereaksi 0,25 0,2 mol. Nah, ininya karena koefisiennya setengahnya dari NH3, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2, berarti H2SO4 yang bereaksi setengah dari NH3 yang bereaksi. Berapa? Berarti 0,1 mol ya yang bereaksi. Nah, ternyata H2SO4-nya sisa. Ini sisa nih. 0,05 mol. Terus ini habis. Ini berarti nambah 0,1 mol. Terus ini dihasilkan 0,1 mol. Nah, ini contoh larutan buffer bukan kira-kira. Ada yang nyisa nih, H2SO4 sama NH4 2 kali SO4. Gimana? Ini buffer bukan? Ayo guys. Ayo guys. Buffer bukan nih. H2SO4 tuh tadi asam kuat. Misalnya asam kuat sama garam. Kira-kira gimana? Gimana guys? Jawab dong. Chat. Yuk lewat chat aja. Gimana? Bukan ya guys. Soalnya tadi pengertian buffer itu ini asam lemah tambah basa kuat, asam lemah yang nyisa, atau basa lemah tambah asam kuat, basa lemah yang nyisa. Berarti yang lemah harus nyisa. Sedangkan di sini yang nyisa adalah yang kuat. Nih, H2SO4 yang nyisa. Berarti ini bukan buffer. Oke, berarti contoh yang kedua salah. Mohon maaf. Ini dibuat dalam berapa? 10 menit atau 15 menit. Ini berarti bukan contoh kedua, bukan buffer. Nah, gitu cara bedain buffer sama bukan. Pokoknya kalau buffer yang lemah tuh nyisa. Oke, kita lanjut mekanisme larutan buffer. Gimana sih cara larutan bekerja menahan pH? Nah, kita lanjut dari contoh yang tadi nomor 1 yang buffer ya. Nah, nomor 1 itu tadi contohnya kan nyisa CH3COOH sama garamnya CH3COOK. Di sini berarti ada pasangan asam lemah yang nyisa CH3COOH sama basa konjugasinya. Basa konjugasinya apa? CH3COO-. Oke. Karena kita udah tahu bahwa ini buffer, kita akan coba reaksiin kalau ditambah asam itu gimana, kalau ditambah basa gimana cara dia menahan pH. Nah, kalau dia ditambah asam, biar pH-nya ketahan nggak langsung naik gitu, dia bakal bereaksi, asamnya bakal bereaksi sama si basa konjugasinya sama CH3COO- yang tadi nyisa. Nah, menjadi CH3COH yang mana dia asam lemah. Asam lemah. Nah, pH-nya nggak bakal turun soalnya si CH3COH itu asam lemah, dia bakal nurunin pH dikit banget. Turun paling berapa ya? Nggak sampai 1 turunnya. Oke. Nah, terus gimana sih kalau ditambah basa? Kalau ditambah basa itu, ntar si basa ini OH-nya, OH-nya bereaksi sama yang asam lemahnya CH3COH. Dia akan menghasilkan, ini kebalikannya tadi, dia akan menghasilkan basa konjugasi sama air. Sehingga tadi OH-nya nggak merusak, nggak menaikkan pH si larutan penyangga tadi. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak guys? Ngomong ya guys kalau kecepatan. Gimana? Mau latihan soal? Yuk lah gaskan latihan soal. Yang dapat poin paling banyak dapat stiker line. Kok nggak mau? Ayo dapat stiker line mayan. Benar. Ini ya. Oke. Nomor 30. Nggak main line. Ya udah nanti apa aja GoPay kayak. Ya ampun. Nice.
Ayo jawab yang lain. Jawab. Apa nih? Larutan penyangga itu apa? Oke, benar. Kita soal ini terus kita jawab pertanyaan dari Rahmi ya. Oke, udah dijawab. Satu orang yang jawab, dua orang. Terus yang mana? Yang lain mana? Yuk. Wow. Main juga. Yuk, oke. Udah ada yang spill tuh jawabannya ke everyone. Oke, jawabannya yang B ya. Banyak yang jawab yang B. Yang B. Bentar guys, aku screenshot dulu deh. Bentar, stop share dulu. Banyak yang jawab yang B. Bentar. Kita bahas di kertas yang tadi aja. Nah, di sini. Bentar. Nah, benar. Maaf ya guys. Ini beneran kurang persiapan. Nah, ini. Aku share screen-nya. Nah, banyak yang jawab tadi yang B ya. Mari kita lihat apakah benar. B. Maaf, B-nya ketutupan. Ini B. Mempertahankan pH larutan. Oke. Pernyataan yang benar tentang larutan penyangga adalah mempertahankan pH larutan. Oke, nice. Benar banget. Kayak yang tadi, kalau misalnya tambah asam, dia pH-nya nggak bakal langsung berkurang banyak. Kalau ditambah basa, pH-nya nggak akan langsung kurang banyak. Karena tadi ada asam basa konjugasinya. Mempercepat laju reaksi? Enggak. Ini mah katalis ya. Yang C, mempertahankan kesetimbangan reaksi? Enggak. Mempertahankan kesetimbangan reaksi mah kalau suhunya tetap, kesetimbangannya tetap ya. Kalau suhunya berubah, baru reaksi kesetimbangannya berubah. Mempertahankan suhu larutan ini apaan? Nggak jelas banget. Menjaga keseimbangan tubuh. Iya sih, benar. Menjaga darah dalam tubuh ya, keseimbangan darah dalam tubuh. Tapi ini kurang spesifik. Ya udah, jawab yang benar yang B. Oke. Lanjut soal nomor 2. Ini gampang. Ayo, 3 detik. Ayo, 3 detik selesai yuk. Larutan yang merupakan campuran buffer adalah apa tuh? Tadi. Ayo, yang mana guys? Yuk. Nice. Asyifa Nur Kolbi. Mana nih yang lain? Ayo buruan jawab. Nggak apa-apa, jawab dulu. Jawab dulu aja. Salah nggak apa-apa, ini bukan UTBK. Ayo, aku pengen kelasnya rame. Oh ya, tadi ada yang nanya belum jawab. Sorry. Ayo jawab B, oke. Ada yang jawab D, ada yang jawab B. B, oke, mana? Ada lagi? Oke, jadi ini ada 2B, ada 1D. Iya, ada 2B, ada 1D. Mana yang lain? 3B, 1D. Oke, udah 4 yang jawab. Oke, bahas. 5B ternyata guys. Apakah yang B jawabannya? 6B ternyata guys. Oke. Bentar. Aduh, ini nutupin chatnya. Nah, larutan yang merupakan campuran buffer adalah, oh ya, kita buka satu-satu aja ini. HCl dan NaCl. HCl tuh asam kuat. Aku tulis aja. HCl tuh AS kuat. Asku. Dan NaCl. Cl tuh dari asam kuat. Na dari basa kuat. Berarti dia bukan lemah. Yang Nisa harusnya lemah. Kalau di buffer itu. Ini udah asku lagi. Berarti ini salah ya. Terus yang kedua H2CO3 dan Na2CO3. Oke, H2CO3 itu lemah atau kuat? Asam lemah ya. HS lemah. Oke, ini udah benar. Sama Na2CO3. Na2CO3. Nih ada CO3 2 min. Berarti dia basa konjugasinya dari H2CO3. Basa konjugasi. Oke, ada asam lemah dan basa konjugasinya. Mungkin benar ya, kita tanyain dulu yang B.
Yang yang ketiga, C. Ada NaOH. NaOH bahasa kuat. Baku. Jelas salah. Kayak yang A tadi, salah. H2. Yang keempat ada H2SO4. H2SO4 tuh SO4. H2SO4 kuat ya. Aku, asam kuat, asku. Berarti jelas salah. Yang ini seharusnya yang lemah. Oke, yang terakhir, kelima. Ada HCl. HCl asam kuat. Asku ternyata sama. Ada Cl juga nih, ada Cl min. Tapi dia kan Cl itu dari asam kuat. Berarti dia salah. Oke, benar. Yang benar adalah yang B. Oh, kita jawab pertanyaan dulu. Ada yang nanya nih dari Rahmi Aulia tadi. Kalau yang sisa asam kuatnya gimana, Kak? Oke. Misal ya, ada reaksi deh gini. CH3COH, CH3COH mudah. Ditambah NaOH. Ini bahasa kuat ya, bentar deh. Yang asam kuat. Kita coba yang asam kuat HCl aja ya, HCl. Salah. Ini ada HCl. HCl tambah bahasa lemah apa coba? NH3 ya, NH3. Tapi ternyata yang nyisa adalah HCl nih. Kita tulis reaksinya dulu jadi NH4Cl tambah H2O. Nah, ternyata yang nyisa ada HCl, misalnya HCl-nya sebanyak MRS dulu deh. Ini 0,2, NH3 ini 0,1 misalnya. Ini belum ada, ini belum ada. Terus yang bereaksi, reaksi batasnya NH3 ya, karena dia lebih sedikit daripada HCl. Jadinya gini, min ini plus 0,1 plus 0,1. Oke, ditambah. Tambahin. Ternyata yang sisa adalah HCl 0,1. NH3-nya habis. Ini 0,1, ini 0,1. Nah, kan sisanya di sini bukan yang lemah sama konjugasinya. Yang di sini yang sisa adalah asam kuat, AS kuat, sama bahasa konjugasinya. Bentar guys, bentar guys. Oke guys. Jadi Nisa ini asam kuat sama bahasa konjugasinya. Berarti dia bukan buffer. Terus gimana sih cara ngitung pH-nya? Ya ngitung pH-nya tinggal pakai ini asam kuatnya doang. Hitung dari konsentrasi asam kuatnya. Cara ngitung pH asam kuat masih ingat kan? Misal ada HCl-nya segini deh. Nah ini dalam gelas deh. Dalam gelas volumenya misalnya film sama dengan 1 liter deh. Berarti kita cari konsentrasi H plusnya. Nah, konsentrasi H plus di asam kuat itu kan sama dengan konsentrasi asam kuatnya sama dengan konsentrasi HCl. Nah, konsentrasi asam kuatnya itu berapa? Itu kisarnya kan 0,1 mol ya. 0,1 mol. Nah, terus dibagi volumenya 1 liter. Berarti sama dengan 0,1 molar. Ya, 0,1 molar nih. Udah ketemu konsentrasi H plusnya. Berarti pH-nya tinggal min log H plus sama dengan min log 0,1. Yang mana 0,1 itu 10 pangkat 1 ya, sama dengan min log 10 pangkat min 1. Sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, kesimpulannya kalau misal asam kuat yang nyisa, ya udah dia bukan buffer. Dan cara ngitung pH-nya yaitu dengan ini min log H plus dari asam kuat itu sama dengan min log konsentrasi asam kuatnya. Gini. Gimana? Rahma. Rahmi, sorry. Gimana Rahmi? Berarti Kak itu kayak reaksi asam basa biasa aja ya Kak? Iya, kalau yang nyisa asam kuat gitu. Oke? Lanjut. Oke, kita lanjut. Ini hapus ya. Banyak banget surat-suratnya. Lanjut ke soal yang ketiga. Aku pengen soal hitungan. Benar. Oke, soal hitungan. Nemu. Ini.
Nih, larutan 100 ml 0,1 molar CH3COH ditambahkan 0,82 gram CH3CONA. Terjadi perubahan pH dari titik-titik menjadi titik-titik. Ayo, berapa? 2 menit ya, 2 menit. Sampai 20.07. Bentar ya, aku catat dulu yang jawabnya paling gercep tadi. White. Tunggu aja guys, aku off cam ya, biar tidak mengganggu. Aduh, udah ada yang ketemu nih guys. Ayo, yang lain mana? Gercep juga nih. Anak-anak upgrade. Semenit udah selesai. Wow. Udah 4 orang. 3 orang. Yuk, yang lain mana? Nggak apa-apa. Wow. Ayo, masih semenit guys. Nice. Wow, banyak banget yang jawab. Yuk. Bentar lagi 07. Sumpah banyak banget yang jawab. Nice, udah 0,07. Ayo kita jawab bareng-bareng. Dan lihat jawabannya benar nggak? Ini kebanyakan. Ampun, guys. Ini kebanyakan yang jawab B. Kebanyakan jawab B. Dan ada yang jawab A. Oke. Kita lihat yang mana yang benar. Nih, larutan 100 ml. No. Oh, tadi belum bahas rumus ya guys. Lupa, mohon maaf. Rumus buffer. Rumus buffer. Kutus dulu. Maaf guys, tiba-tiba suruh ngitung kaget gak sih? Shock. Misal buffer asam, berarti dia H+ ya. Berarti dia sama dengan Ka dikali asam lemahnya diper basa konjugasinya. Kalau yang OH- berarti Kb dikali basanya diper AS konjugasi. Oke, ini rumusnya cuma gini. Terus pH-nya ya kalian bisa tahu lah. pH sama dengan H+. Oke. Nah, ayo kita bahas. Di sini diketahui CH3COH-nya ada berapa nih, kita hitung. N CH ini ketebalan. Nah, N CH3COOH-nya itu sama dengan volumenya 0,1 liter dikali molaritasnya 0,1 molar. Sama dengan berapa nih? 0,01 mol. Oh ya, sebelumnya kan ditanya perubahannya ya, berarti kita harus cari pH awalnya, pH CH3COH awal. Caranya gimana? Ya, seperti biasalah. Gimana cara untuk cari pH asam lemah? Berarti H+ sama dengan awal ya, tulis awal. Sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asamnya. Jadi di sini CH3COOH. Berarti sama dengan akar. K-nya berapa? 10 pangkat min 5. CH3COH-nya konsentrasinya berapa? Konsentrasinya ini 0,1 molar. Ada aku ini tebel-tebelin informasinya.
Dijelaskan sekarang. Berarti dikali 10 pangkat min 1 atau 0,1 sama dengan akar 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. Berarti pH awalnya berapa? Min log H plus awal. Berarti min log 10 pangkat min 3. Sama dengan 3 ya. Awalnya 3. Oke, kita bisa eliminasi jawaban yang mana? Yang satu. Ini yang A, nggak mungkin 1. 3,5 enggak. 3,5 enggak. Oke, berarti antara B sama D. Kira-kira yang mana? Kita hitung selanjutnya. Nah, di sini kita udah tahu mol CH3COH-nya. Terus ditambahin CH3COO segitu. Nah, berarti kita cari mol CH3COO minnya di sini, CH3COO minnya doang. N CH3COO min sama dengan berapa nih? 0,82 gram berarti massa. Massa itu lambangnya G di kimia, sorry. G CH3COO min. Ini bukan CH3COO di per massa MR CH3COO. Berarti 0,82 gram dibagi MrCH3COO berapa? Berarti 12 kali 2 ditambah 3 ditambah 16 kali 2 sorry. Ditambah Na. Na berapa guys? 14 bukan? 14 bukan sih? Sumpah lama. Mikirnya udah nggak ada kimia aku soalnya. Oh, 23 ya? 23. 23 bukan sih? Dua tiga ya. Benar, aku takut salah. Benar nggak guys? 23 ya, 23 ya. Oke, 23 tambah 23. 0,82 dibagi berapa nih? 24 tambah 3, 27 tambah 32. Itu 959 tambah 23. 2 5 6 7 82 dibagi 82 ternyata guys. 82 sama dengan 0,01 mol. Oke. Kita tahu nih mol N CH3COH CH3 sama COH-nya sama bahasa konjugasinya. Berarti kita tinggal masukin rumus. Ya, rumus H plus sama dengan yang tadi Ka dikali N asamnya CH3COOH per bahasa konjugasinya ini 0,01 juga N CH3COO min sama dengan K-nya 10 pangkat 5. Ini ternyata 0,01 mol mol CH3COH-nya 0,01, mol CH3COO minnya juga 0,01. Berarti sama dengan 10 pangkat min 5. Ini bisa catat ya di bawah. Oke. Berarti pH akhirnya berapa? Ini H akhir deh. pH akhir sama dengan min log ini, min log H plus akhir, min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Oke. Yang mana yang 3 dan 5? Yang B. Oke, nice, benar. Benar. Yang jawab B benar. Oke. Mau SS, bentar. Ke atasin dulu ya. Nah, oke. Enggak SS. Pembahasan contoh soal di Abdi Classroom. Iya, ini di Abdi Classroom. Oke, lanjut ya. Soal keempat, aku pingin hitungan lagi. Seru soalnya. Oke, dapat. Nice, oke, kerjain. 2 menit sampai 16.
Larutan asam asetat CH3CO 100 mili 0,1 molar mempunyai pH 3. Ke dalam larutan ini kemudian ditambahkan 0,1 gram NaOH. pH larutan menjadi berapa? Oke, caranya sama kayak tadi, persis. Tapi yang ini tulis reaksinya dulu. Kalau udah bisa ini, mungkin lanjut sih. Materi berikutnya ke hidrolisis. Ayo guys, mana guys? Belum ada yang jawab? Sama kok kayak tadi. Sama. Terus bisa dapat clue dari soal yang tadi, no? pH awalnya 3, berarti apa tuh? Berarti Ka-nya berapa tuh? B, oke. First. Ayo, yang lain mana? Oke, bahas aja ya. Ayo, bahas. Yang diketahui apa aja nih? Yang diketahui larutan asam asetat ini sebanyak 100 ml 0,1 molar. pH-nya 3. Kemudian ditambahkan 0,1 gram NaOH. pH larutannya menjadi berapa? Terus ml segitu, Ka-nya segitu. Oke. Kerjain. Yang ditanya pH larutan menjadi berapa? Oke, kita tulis dulu persamaan reaksinya. CH3COOH ditambah NaOH. Bolak-balik CH3COO tambah H2O. Oke. CH3COOH-nya berapa mol nih? 100 ml 0,1 molar. Berarti kita hitung di sini deh. N sama dengan ini 100 ml tuh 0,1 benar. 0,1 jelek banget, 0,1 liter ya. Ini 0,1 dikali 0,1 berarti 0,01 ya. Oke, segitu. Bentar dihapus dulu. Oke. Kita buat MRS nih. MRS. Ini 0,01. NaOH-nya 0,1 gram nih. 0,1 gram berarti berapa mol? N0 berarti 0,1 massa dibagi massa molar ya 40. 0,1 dibagi 40 berapa, astaga? Bentar. Ya, 0,000025. 0,0025. Nice. Makasih Cecil. 0,0025. Oke. Tinggal kita reaksi ini. Berapa yang bereaksi kira-kira? Mana reaksi batasnya? Yang lebih sedikit ya. Berarti yang 0 reaksi batasnya. Berarti dikurangi 0,0025. Ini juga dikurangi 0,0025. Berarti sisanya berapa? Berarti sisanya 5. Bentar. 10 dikurangi 2. 8. 0,0985 ya. Astaga, sulit banget. Salah, ini tambah. Oke. Terus ini kan habis ya. Kenapa nih?
Oh, astaga, ya ampun. Ya ampun, sorry. Astaga, ngantuk banget. Benar, 75. Gimana sih? Aku. Ini habis. Ini berarti 0,025 ya. 0,0025. Bangun. Nah, plus. Ini H2O-nya bodo amat. Oke, dari Asyifa Nur Kolbi nih. Kalau mau nanya katanya 100 ml sama dengan 0,1 liter. Terus 0,1 bagi 0,1 bukannya 1 ya, Kak? 0,1 jadi 0,1. Ini kalau ini kan cari molnya rumusnya tuh benar-benar ya, guys. Iya, cari molnya kalau diketahui apa sih namanya ini? Volume sama molar itu dikali gini nih, jadi benar. Seperti di sini. Jadi mol CH3COOH sama dengan volumenya dikali molaritasnya. Nah, di sini volumenya 0,1 liter. 0,1 liter dikali 0,1 molar. Oke, peneliti si Asyifa ya tadi. Udah ngerti. Oke, sama-sama. Jadi 0,01 gini. Oke, habisnya apa yang harus dilakukan? Ya, masukkan rumus kayak tadi tinggal. Berarti H plus sama dengan, oh ya kenapa aku bisa yakin bahwa ini bakal asam? Karena tadi yang nyisa ini asam lemahnya, yang nyisa asam lemah sama basa konjugasi dari asam lemahnya. Berarti bakal asam. Kalau yang nyisa basa lemah sama asam konjugasi dari basa lemahnya berarti dia bakal basa gitu simpel. Oke, kita lanjut. Berarti rumus tadi apa? Ka dikali mol asamnya, yang asam berarti CH3COH per mol basa konjugasinya berarti CH3COO min sama dengan Ka-nya 10/5, CH3COH-nya berarti 0,0075, CH3COO minnya 0,0025. Oke, ini bisa coret ya atas bawah. Seret. Jadinya begini. 10/5 dikali 3. Oke, udah ya. Bisa dicari pH-nya. pH sama dengan seperti biasa min log H plus sama dengan min log 3 dikali 10/5 sama dengan min log 3 ditambah negatif min log 5. Ditambah negatif log 10/5. Gini ya. Jadi sifat log kalau kali jadi tambah. Oke. Sama dengan berapa nih? Min log 3 ditambah min log 10/5 tuh 5 ya. Berarti jawabannya sama dengan 5 min log 3. 5 min log 3. Oke, nice B. Yang B dong. Yes. Ya, oke. Gimana guys? Ada yang bingung nggak yang ini? Habis ini lanjut ke materi selanjutnya. Mantap, Kelvin. Benar. Ada yang bingung nggak? Lanjut. Hidrolisis. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut ke hidrolisis. Nice. Mana hidrolisis? Hidrolisis garam. Selanjutnya, hidrolisis itu apa sih? Hidro itu apa hidro? Hidro artinya air. Lisis apa? Lisis kalau di biologi tuh. Plasmolisis apa tuh? Pecah ya. Lisis itu pecah. Berarti hidrolisis adalah pemecahan oleh air. Air. Oke, Asyifa nggak apa-apa. Kerjain tugasnya dulu.
Nice. Hidrolisis itu pemecahan oleh air. Nah, garam kayak apa sih yang bisa dihidrolisis? Oke, garam kayak apa yang bisa dihidrolisis? Yaitu garam yang ada yang lemah. Misalnya di sini deh ada contoh. Contoh. Garam yang terdiri dari asam lemah sama misalnya basa kuat. Bentar, tulisan aku jelek banget, guys. Maaf, aku ulang. Nah, pakai merah aja deh. Tebal. Oke, misalnya AS lemah. Sorry. Maaf ya guys, ada suara ketawa. Asam lemah ditambah basa kuat. Dan ini asam lemah sama basa kuatnya habis. Keduanya habis. Ini tebal banget. Wait. Keduanya habis. Atau bisa juga gini. Misal contohnya asam kuat, asku tambah basa lemah, bale. Tapi syaratnya keduanya habis. Oke, kasus ketiga. Ternyata ada juga garam yang gini nih. Yang bisa hidrolisis. Yang asam lemah tambah basa lemah. Yang tentunya keduanya harus habis. Keduanya harus habis. Nah, kasus yang pertama ini yang asam lemahnya habis. Ini. Gimana ya bentar tulisnya? Asam lemahnya habis, yang asamnya lemah. Ini namanya adalah hidrolisis. Ini gini. Yang salah satunya lemah, yang satu-satunya di sini adalah asam lemah, di sini ada basa lemah, yang salah satunya lemah itu namanya hidrolisis sebagian. Hidrolisis sebagian atau parsial. Nah, yang asam lemah sama basa lemahnya dua-duanya habis, ini namanya hidrolisis total. Oke, jadi mengerti? Lanjut. Nah, yang tadi asam lemah tambah basa kuat, kira-kira garamnya bakal sifatnya gimana? Asamnya lemah, basanya kuat, berarti garamnya gimana? Garamnya bakal basa, karena basanya kuat. Terus yang kasus kedua, yang asamnya kuat, basanya lemah, kira-kira garamnya bakal asam. Benar, garam asam, karena asamnya yang kuat. Nah, kalau kasus ketiga gimana nih? Kan dua-duanya lemah. Ya ini, kalau ini tergantung lebih kuat mana. Lebih kuat mana? Lebih kuat mana? Kalau misalnya Ka-nya lebih gede, berarti dia bakal asam. Kalau Kb-nya lebih gede, dia bakal basa. Oke, lanjut. Apa ya? Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya sekarang ya? Cara ngitungnya yang kasus ini dinomorin aja deh, biar gampang ya. Ini 1, 2, ini 3. Kasus pertama, ngitungnya gimana? Asam lemah sama basa kuat, garamnya bakal jadi basa. Berarti yang dihitung adalah apanya? OH min ya. Konsentrasi OH min. Yuk, hitungnya gimana guys kira-kira? Berarti OH min sama dengan, masih ingat nggak? KH. Ini kayak ngitung OH min di ini biasa, di apa sih namanya? Di itu biasa apa sih? Basa lemah biasa. Tapi ini pakai KH. KH di ini anion ya. Anion.
anion, kation. Kationnya. Benar, anion atau kation ya? Anion deh yang salah. Mohon maaf. Ini. Nah, KH itu apa? Dengan KH sama dengan KW diper KA. Nah, ini uniknya hidrolisis ya guys. Kalau kita mau ngitung OH- kita malah pakai KA. Sebaliknya kalau kita mau ngitung H+, kita malah pakai KB. Nah, KW itu apa? Apa sih namanya? Air apa sih? Konstanta air 10 banget min 14 dibagi KA. Gini ya guys. KH itu ini. Oke, lanjut. Untuk kasus kedua. Kasus kedua berarti kan garam asam. Kita bakal ngitung H plusnya. Berarti rumusnya adalah KH dikali konsentrasi kation. Nah, kalau tadi KH di yang OH- itu KW per KA, berarti di yang asam KW per KB. Oke. Lanjut. Kasus ketiga. Kasus ketiga. Ini tergantung ya, ntar bakal asam atau basa. Tapi kalau enaknya kita pakai asam aja. Kalau kalian mau pakai basa juga boleh. Ntar gini, aku tulis juga deh yang basa. Kalau yang asam tuh gini. H plus sama dengan akar KW per KB dikali KA. KA-nya yang di atas, KB yang di bawah kalau asam. Nah, kalau yang OH- dia bakal gini. OH- sama dengan KW di per KA dikali KB. Nah, ingat aja ini. Kalau misal asam atau H+, KA-nya di atas. Kalau misal basa, OH-, KB-nya di atas. Itu, gitu aja. Oke. Gimana? Ada yang ngerti? Mungkin kita langsung lanjut ke latihan soal aja. Lanjut. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke latihan soal latsol hidrolisis. Bentar guys, mau nge-charge laptop. Lowbat. Yang pertama ya, belum hitung-hitungan ini. Ya kali soal pertama langsung hitung-hitungan. Nah ini, ayo 5 detik. Yuk 5 detik yuk. Mana nih, mana? Pokoknya yang terhidrolisis yang ada yang lemahnya. Pokoknya harus ada salah satu yang lemah atau dua-duanya lemah juga boleh. Ayo guys, masa nggak ada yang jawab? Nice, udah ada yang jawab. Calvin, nice. C, katanya. Yang lain. Ayo soal gini. Oke. 2 orang jawab. Yang lain mana? Nice. Oke, kita jawab ya. Karena udah banyak yang ngechat nih ke aku. C. Oke, apakah jawabannya C? Kita lihat dari A deh. NaCN. CN. Oke, ada yang lemah nih. Oke, CN lemah. Benar. NaCl. Nah, ini enggak. Na kan dari NaOH tuh basa kuat. Cl tuh dari HCl, itu asam kuat. Berarti enggak ada lemahnya. Nah, ini apa lagi? Na dari NaOH basa kuat. SO4 dari H2SO4 asam kuat. Berarti apaan sih soalnya? Terus yang kedua, CN. Oke, benar nih CN. NaOH ada lagi. Ini nggak bisa dihidrolisis karena ini
basa ya. Bukan garam, ini bukan garam. Aneh banget NaOH. Oke. Terus ini NaHCO3. H2CO3 tuh lemah ya. Ini lemah, benar lemah. Oke. Na dari kuat. Berarti ini ada dua yang benar, tapi sayangnya ada NaOH satu nunggu. Terus yang ketiga ada Na dari NaOH dari basa kuat, PO4 dari H3PO4. H3PO4 asam lemah. Oke, ini bisa. CH3CO. Oke, CH3CO- dari asam lemah. Na dari basa kuat. Oke, ada asam lemahnya. Na2S. Nah, S ini dari H2S. H2S itu asam lemah, berarti bisa. Nice. Yang C benar semua. Kita cek yang lain dulu. NaBr. Na dari basa kuat, Br dari asam kuat. Salah. NaI juga salah. NaCl juga salah. Ya ampun. Soalnya gini amat. Na2CO3. Ini lemah CO3. Oke. Na2O. Na2O. Hah? Berarti H2O. Apaan sih? Ini nggak jelas. Ini nggak jelas. NaCN. Na plus Cn min. Cn lemah. Oke, bisa. Nah, yang benar semua yang mana? Ternyata yang C. Oke. Benar. Oke, kalian benar semua yang C. Oke, lanjut ya. Ini deh. Jenis-jenis hidrolisis. Kenapa C, Kak? Karena cinta katanya. Kata siapa nih? Siapa nih yang bucin anjir? Kelvin. Bucin ya Anda. Lanjut. Kelompok garam yang mengalami hidrolisis anion. Berarti anion yang terhidrolisis. Yang minus yang terhidrolisis. No, udah jelas banget. Yang mana? Yuk, mana? Lama banget. Oke, ada yang jawab. Aduh, sorry. Ada penggaris jatuh. Ayo mana? Ayo guys, ini soal gampang. Yang minus yang terhidrolisis. Berarti yang minus yang lemah. Berarti yang dari asam lemah. Ih, satu doang yang jawab nih beneran. Woi, woi, woi. Ya, yuk kerjain. Ini soal bisa dikerjain cepat banget kayak yang tadi. Oke, yang minus kita lihat yang minus-minus aja berarti. Oke. B agak sih Kak atau E. Oke, kita lihat jawabannya. Mungkin saja jawabannya 2. Oke. NH4Cl. NH4 plus jadi basa. Ini berarti kation ya, kation yang terhidrolisis. Ini anion. A, nggak mungkin. Na2CO3. Berarti yang lemah yang mana? Yang CO3 ya. Yang CO3 tuh anion. Berarti ini NaCN. Cn ya, dari HCN. Berarti ini anion juga. Nah, B benar. Oke, kita lihat yang ini dulu. Katanya ada yang jawab B atau E. Oke, kita lihat yang lain dulu. CO3 oke, minus yang terhidrolisis. Terus ini yang plus salah, berarti nggak mungkin ini. Nah, 2SO4. Apaan ini? Nggak ada yang bisa terhidrolisis. Apa lagi nih? Oh, benar. Nggak jadi oke, kita lihat aja pokoknya. Ini kuat semua juga nggak bisa terhidrolisis. Ya ampun. NH4 plus berarti ini plus lemah. Minus. Minusnya juga lemah ternyata. Ini hidrolisis total. Yang ini CN ya, minus dong. Ini hidrolisis total. Hidrolisis. Yang mana hidrolisis anion, anionnya doang yang terhidrolisis berarti yang B. Oke, nice. Oke, udah ngerti ya jadi konsep hidrolisis anion, hidrolisis kation sama hidrolisis total. Oke, saatnya oh ya, dulu deh latihan ngira-kira pH. Latihan ngira-ngira pH.
Benar. Yuk, dipilih guys yang mana. Kira ada mikir pakai logika aja. Nggak ada logika sih, emang udah umum. Gampang guys. Ini konsentrasinya sama, pH-nya mana? Dari yang kecil ke yang besar, berarti dari yang paling asam ke yang paling basa. Nah, oke, Azah udah jawab. Ayo yang lain. Gimana guys? Ngejar waktu nih, udah hampir jam 9. Oke. Oke, Rahmi, Azah, Kelvin. Oke. Yang jawab, kita jawab aja langsung ya. Katanya yang A. Kita lihat langsung yang A ya. Nih, orang-orang pada jawab A semua. 4, 1, 3, 2, 5. Dari yang paling asam. Berarti 4. Oke. Ini paling asam katanya. 1, 2, 3, 2, 5. Oke, nice, bener banget. HCl asam kuat, CH3COH asam lemah, NaCl netral kurang lebih, terus NH3 basa lemah, NaOH basa kuat. Oke, bener banget yang A ya. A. Nice. Ayo hitung-hitungan. Ayo guys, seru. Mohon maaf ya guys, ini hitung-hitungannya rada sulit loh pokoknya. Yuk, 2 menit. Ini guys. Ayo, nah, dan yang jawab. Anjay, Kelvin, cepet banget. Yuk, yang lain mana? Yuk. 4 guys, 1 menit lagi. Itu tinggal masukin rumus kayak tadi. Yuk. Mana masa 1 doang guys? Ayo, 15 detik. Mana yang lainnya nih? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Aku bahas ya.
Kenapa nih? Kenapa belum ini? Belum banyak yang jawab. Karena belum kebayang ya, belum ada contoh hitungan. Oke, ini hitungan pertama. Habis ini jawab ya. Dalam 200 ml air ditambahkan 4,1 gram. Oke, kita stabiloin dulu yang diketahui deh kalau soal cerita gini. Banyak bacot. 200 ml air tambahkan 4,1 gram CH3CO. Nah, ditambah air sampai volume total ini mencapai 500 ml. Sampai mencapai 500 ml. Oke, dari sini kita tahu volumenya 500 ml. Volume sama dengan 500 ml. Dan 0,5 liter ya. Oke. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Cari pH ya. Oke, tinggal masukin rumus ini mah. CH3CONA, CH3CO- itu dari asam lemah. NaOH dari basa kuat. Jadi kira-kira dia bakal gimana? Bakal basa. Garam basa ya. Berarti OH- ya hitungnya, guys. OH- sama dengan akar KH. Langsung aku tulis KH itu KW per, di sini KW per KA ya. Dikali anionnya CH3COO- sama dengan KW. KW 10 pangkat min 14 di per KA. KA-nya berapa KA? KA 10 pangkat min 5. Terus ini konsentrasi CH3COH itu berapa? Oke, kalau kayak gini kita ini aja deh di secara bertahap dulu biar gampang. Bentar, ini aku batasin deh. Bingung. Kita cari mol CH3CONA dulu. NCH3 zona Pak, beratnya G CH3COONA. Wait, ini G-nya jelek banget tapi kita 9 lagi. Astaga. Air. Nah, dibagi massa molarnya CH3COONA. Oke, beratnya 80. Beratnya berapa? 4,1 gram. Dibagi MR-nya 82. 82 gram per mol. Berarti berapa? 4,1 bagi 8,2 berarti 0,05 ya. Nah, ini baru ketemu molnya. Sedangkan yang kita butuhkan di sini di rumusnya nih. Di sini adalah konsentrasinya. Berarti gimana nih? Konsentrasi CH3COO- sama dengan konsentrasi CH3COO-NA. Sama dengan berarti mol dibagi 0,05 dibagi volume. Volumenya tadi berapa? 500 mili, 0,5 liter sama dengan berapa nih? 0,05 dibagi setengah. Berarti sama dengan 0,1 ya. 0,1. Oke, nice. Udah ketemu ininya, tinggal masukin ke sini. Seret. Masukin sini ya. Kali 0,1 sama dengan berapa nih? Lanjut di bawah. Sini aja deh. Berapa nih? 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5. Berarti 14 dikurangi 5 berapa? 14 dikurangi 9. 9 ditambah 1, 10. Berarti 10 pangkat min 10. Berarti di bawahnya deh dan akar 10. Akarnya hilangin. Jadi 10 pangkat min 5. Oke guys. pH larutan berarti kita cari pH-nya dulu. Min log OH min berarti. Min log 0,5. Min log 10 pangkat min, astaga jelek banget. 10 pangkat min 5. Sama dengan 5 pOH-nya. Nah, sedangkan pH, jangan lupa yang ditanyain pH bukan pOH. pH tuh 14 di min
POH sama dengan 14 dimin 5 sama dengan 9. Oke, jawabannya yang D. Gimana, udah pada bener belum sih? Oh, Kelvin, gimana bisa Gimana bisa Vin. Beda di mana, Vin? Gimana? Nanti aku WA aja Kak jawabanku ya. Itu gak diperkan sama volume total, Kak. Oh, oke. Di ini ya. Di volume totalnya. Oke, di sini nih garis bawahi lagi. Baik. Ditambah air sampai volume larutan ini mencapai 500 ml, berarti 500 ml ini adalah volume total. Aduh, sorry. Ini volume total, bukan 200 tambah 500. Gimana, Rahmi? Udah ngerti? Oh, I see. Oke. Kita lanjut ya. Berapa soal lagi ya? Nah, satu soal lagi sampai jam 9. Pas, benar. Nah, ini deh. Yang rada sulit, biar mampus. Canda mampus. Nih. Ntar aku bagiin soalnya. Sumber soalku. Anjay. Hari ini nggak ada kuis. Sorry guys, nge-lag. Nah, ini. Jumlah massa NH4Br dilarutkan menjadi 100 ml larutan. pH larutan 6,6 min log 5. KBNH3 sama dengan segitu. Massa NH4Br yang dilarutkan adalah berapa? Ini kebalikan yang tadi caranya. Yuk, 2 menit. Nembak. Cek. Kenapa ada cek? Yuk, mana yang lain? Oke, semenit lagi ya. Semenit. Khusus soal terakhir lebih lama. Setengah menit. Ayo. Oke. Habis waktunya. Kita jawab bareng-bareng. Kita seperti biasa stabiloin yang diketahui. Sejumlah massa NH4Br dilakukan menjadi 100 ml. Nih, 100 ml berarti volumenya NH4Br. pH-nya NH4Br 100 ml itu segitu. KB-nya begini.
Ditanyainnya, kok masanya? Ya udah kita hitung. Kita hitung OH. Ini pH ya, pH rata 6 min log 5. 6 min log 5 tuh berarti asam ya, berarti H+. Konsentrasi H+ sama dengan 6 min log 5. Sama dengan kita cari konsentrasi H+ yang dalam bentuk nggak log. Salah. Oh ini sih. Ini pH, pH lah, pH salah. Kita diketahui pH-nya 6 min log 5. Cari dulu H+-nya berapa. Oke. Gimana caranya? Oke, tinggal ubah bentuk ini ke dalam bentuk log. Berarti ini sama dengan min log 10 pangkat min 6 min log 5 ya. Berarti sama dengan 5, salah. Min log, astaga. Min log 5 dikali 10 pangkat min 6. Oke. Berarti kita tahu bahwa H+-nya itu sejumlah 5 dikali 10 pangkat min 6. Oke? Sudah mengerti di sini? Oke, lanjut ya. Tanya ini massa NH4Br. Nah, rumus cari H+ itu di hidrolisis ini gimana tadi? Kan H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi apa yang berarti yang plus NH4 plusnya. Berarti berapa nih? Kw 10 pangkat min 14 dibagi Kb. Kb-nya ini diketahui 1,8 10 pangkat min 5. Ini pakai kalkulator sih. 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi NH4 plusnya. Nah, ini hanya yang ini yang udah ditemuin di sini. Masukinlah ke sini. Ada 5 dikali 10 pangkat min 6. Jelek banget. Oke. Bawahnya masih ada. Ternyata. Berarti diapain nih buat ngilangin akarnya? Dikuadratin ya kedua ruas. Kedua ruas dikuadratin. Seret. Sehingga akarnya bakal hilang. Ini berarti jadi 25 dikali 10 pangkat min 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 14 diper 1,8 dikali 10 pangkat min 5 kali konsentrasi NH4 plus. Ya, ini plusnya di luar kurung lucu. Hapus. Itu yang itu. Plusnya di dalam kurung ya. Oke, tinggal hitung ini pindah ruas aja ke sini. Ini coret-coret sama ini juga. Yuk kerjain. Berarti tadinya 1,8 salah. Ini 1, nge-lag guys. 1,8 dikali 25. Mohon maaf guys, nge-lag. Terus 10-nya nyisa berapa nih 10-nya? Kita coret-coret dulu deh. Ini coret ini. Jadi 10 pangkat min 9. Berarti 12 min 9 ya. Ini jadi 10 pangkat 12 min 9. Berarti jadi 10 pangkat min 3 ya. 12 min 9 min 3 ya. Benar. Sama dengan konsentrasi. Konsentrasi NH4-nya. Oke, hitung 1,8 dikali 25 berapa? Bentar, hitung. 1,8 dikali 25. 45 ya.
45 guys, ternyata 45 dikali 10 min 3 sama dengan konsentrasi NH4. Berarti ini gimana, konsentrasinya segitu. Nah, konsentrasi itu rumusnya apa? Berarti mol NH4 kan. Mol NH4. Aduh guys, ini laptop aku nge-lag. NH4 dibagi volume larutannya. Berarti NNH4 dibagi volume larutannya berapa? Volume larutannya 100 ml, 100 ml. Jelas, tertera jelas di soal. 100 ml berapa liter? Berarti 0,1 liter. Oke, tinggal dihitung. Berarti NH4-nya, NH4 plus sama dengan 45 dikali 10 pangkat min 4. Oke. Udah ya. Sedangkan di sini ditanyain berapa masanya. Oke. Berarti masanya tinggal dihitung. G sama dengan N kecil NH4 plus dikali MR sama dengan 45 dikali 10 pangkat min 4 dikali MR-nya. MR-nya coy berapa? NH4BR nih berapa? N-nya 1, 14 tambah H4 berarti 18. 18 tambah 80. Berarti 98. Benar nggak? 98. Nice. 98. Dan oke, benar. Jawabannya 0,441. Benar nggak sih? 0,441. Oke. 4,441 gram. Oke, nice. Benar banget. Mau SS bentar ya. Kesini dulu. Nah, oke. Enggak di SS. 3, 2, 1, cekrek. Yuk, udah. Oke guys, jadi malam ini cukup segitu aja latihan soal. Nggak ada kuis-kuisan. Tadi poinnya diambil dari yang jawab paling cepat, paling benar. Udah, thank you ya yang udah datang malam ini. Sorry materinya belum bener gitu. Soalnya tadi dadakan banget. Oke, dadah. Selamat malam semuanya. Semangat UTBK-nya. Sama-sama. Sama-sama, guys. Dadah. Sama-sama. Ntar kalau misal ada yang belum jelas, boleh nanya di WA. Semangat ITB-nya. Semangat yang mau di ITB juga. Dadah. Kuliah ya. Makasih.